Cafe Faiz terancam bangkrut 25. Salsa, tolongin Mbak. Mbak gak mau jalan sama Mas Aris. Salsa. Salsa bingung kenapa kakaknya selebay itu diajak abangnya, biasanya juga mau kayak diajak orang asing saja. Setelah kepergian keduanya, gawai Faiz berdering lagi, kali ini dari nomor bapak mertua, langsunglah diangkatnya kembali. Ibu masak banyak, kamu ajak cucuku ke rumah ya? Dituruti keinginan ibu mertua, mungkin beliau sudah kangen lagi ingin bertemu anak cucunya. Berhubung hari ini pelanggan lumayan ramai, rencana Faiz cuma mengantar, nanti langsung putar balik. Kasihan pegawainya kewalahan sendiri. Ternyata, sudah ada Pak Dermawan yang sedang berkunjung karena kesepian ditinggal Aris dan juga Fanya. Loh, tembakmu gak kamu ajak ya, sah? Tadi diajak Mas Aris jalan, terang Salsa sejujur-jujurnya. Kok kamu izinin sisa, Masmu itu ngajak mbakmu? Lah kenapa Mas? Fanya kan keluar sama Aris. Pasti aman, yakin Pak Hamdi melihat kekhawatiran berlebih di wajah mantan suami istrinya. Iya, tapi ini masalahnya berbeda. Ini bukan Aris yang dulu, ini Aris yang sekarang. Aris yang sekarang menyukai Fanya, ingin menikahi adiknya. Apa? Teriak mereka semua terkejut. Sampai-sampai Faiz yang sedang makan kolak sambil berjalan dari arah dapur buatan mertua tersedak terbatuk-batuk. Kasihkan Masmu. Pak Darmawan memberikan air teh yang tergeletak di meja, tidak tahu siapa pemiliknya, ke Salsa agar membantu suaminya yang tersedak. Kok bisa, Mas? Perasaan Aris tidak berubah, tapi benar, Aris lagi demen kalau pagi langsung hilang ke rumah sampean. Ya Allah, anak itu. Punya anak kok sama suka bikin jantungan, keluh Pak Hamdi. Di sisi lain, Fanya terus menekuk wajah kesal di dalam mobil atas penculikan yang dilakukan kakak lelakinya. Pria di sampingnya sama sekali tak peduli, yang penting bisa jalan berdua layaknya pasangan yang sedang dilanda asmara tanpa khawatir adanya gangguan. Sesampainya di parkiran yang sudah disediakan pihak pusat pembelanjaan, Aris menghentikan Fanya membuka pintu. Alis mata ibu hamil itu menyatu, bingung mau tahu apa yang akan dilakukan kakaknya lagi. Ternyata. Silahkan Tuan Putri. Menyebalkan. Ternyata, abangnya berniat membukakan pintu untuknya, semakin membuat Fanya ilfil. Dihentakkan kaki kesal sebelum jalan lebih dulu. Bagaimana bisa, abang lelakinya memperlakukan dirinya seperti itu? Oke, kalau dulu pasti lucu, tapi kalau sekarang ingin, rasanya Fanya meremas wajah tampan Aris. Saat satu kaki menginjakan lantai pusat pembelanjaan idola bagi semua kaum hawa, mata Fanya berbinar, moodnya seketika berubah. Naluri kewanitaannya keluar setelah beberapa bulan puasa yang namanya memanjakan diri sendiri di tempat semenyenangkan ini. Aris tersenyum senang, adiknya tidak lagi merajuk, ada sinar bahagia di mata Fanya. Akhirnya bisa juga berduaan seperti anak muda. Fanya boleh belanja apa saja yang Fanya mau, Mas Aris traktir, bisiknya tepat di telinga, dan kali ini adiknya sama sekali tidak keberatan. Rasanya beda, tidak seperti dulu mengajak Fanya berbelanja terasa biasa, hanya senang bisa membahagiakan dan memanjakan adiknya dengan hasil jerih payahnya, tapi sekarang, rasanya sungguh syahdu, bikin candu. Benar, Mas Aris, pekik Fanya tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Aris mengangguk yakin, ditarik tangan abangnya, lupa jika abangnya kini telah menyimpan rasa yang tidak semestinya. Si pemilik tangan hanya senyum-senyum mengikuti. Fanya pelan. Kamu lagi hamil, peringat Aris ke adiknya yang lari-lari kecil antusias melihat semua yang ada di pusat perbelanjaan. Aku ambil ini sama ini boleh? Tanya Fanya seraya memperlihatkan dua gamis. Sebentar, yang di sana, bagusnya. Sama ini juga boleh. Aris mengangguk tanpa melihat baju pilihan Fanya, apa sih yang gak buat Fanya? Makasih. Ayo, kita naik ke atas, ajaknya tidak sabar. Di lantai 2 juga begitu, jalan ke sana jalan ke sini, kembali ke sana lagi, kembali ke situ lagi. Fen, kamu gak capek? Pegel banget kaki Mas. Ya sudah, Mas Aris tunggu sini saja. Titip. Setelah mendapatkan 2 kemeja tanpa disadari kakak lelakinya, Fanya turun kembali ke lantai bawah. Barang yang dicari ketemu, baru ia mendatangi abangnya lagi dan mengajak membayar semua tagihan belanjaannya. Sudah. Benar, tidak ada yang Fanya mau lagi, Fanya menggeleng semeringah. Aris membantu membawa sebagian belanjaan adiknya menuju kasir dan meminta untuk menunggu di belakang antrian biar dia saja yang menyelesaikan semua. Berapa Mbak? Sebentar ya Mas, kami total semua. Sudah Mas, totalnya semua 7.931. Tangan Aris terhenti memainkan uang yang ada di dompet, matanya berubah melotot. Tuh 7 juta, tanyanya tidak percaya. Iya Mas, 7.931. Aris mengeluarkan semua uang yang ada di dompet dan semua saku di badan. Ini Mbak, yang 4.022.000 sisanya pakai ini. Saya hitung ya Mas. Ini kembaliannya 1.000, terima kasih. Senyum cantik diberikan oleh sang kasir spesial untuk pelanggannya yang bermuram durja.
Aris yang awalnya semengah kini tertunduk lesu terkuras sudah isi dompet sebersih-bersihnya. Sepertinya ia salah mengajak wanita berbelanja, harusnya cukup menonton di bioskop, tidak akan menguras terlalu banyak dana. Sudah tidak ada senyum mengembang di bibir, justru senyum itu berpindah ke wajah Fanya. Putri Pak Darmawan lebih memilih duduk di kursi belakang bersama belanjaannya. Sesekali abangnya melirik ke arah spion, melihat dirinya senyum-senyum sendiri, tidak jelas mengobrak-abrik kembali apa yang tadi diborongnya. Pemandangan di dalam mobil tidak seperti yang Aris bayangkan, lebih mirip seperti bos dengan sopir. "Assalamualaikum," ucapnya dengan muka lesu. "Waalaikumsalam, itu anak akhirnya pulang juga." "Mana anak Bapak?" sentak Pak Darmawan. "Ada apa? Kenapa lihat Aris kayak gitu?" Aris salah apa lagi? Perasaannya mulai tidak enak. "Masih tanya salahmu di mana? Kenapa kamu perlakukan adikmu seperti itu, hah? Dia itu adikmu. Jangan macam-macam, kamu." "Aduh." Ditap oke Pak Aris oleh ayah kandung sebagai hukuman mencintai adiknya sendiri. Malang nasib Aris, uang rai pulang-pulang dikeroyok ketiga orang tuanya yang tidak terima pemaksaan atas Fanya. "Tegaris kamu sama adikmu sendiri." "Apa sih, maksa apa? Yang ada uang Aris dikuras Fanya sampai ludes tak tersisa. Lihat. Kosong mopong, tinggal 1.000 perak, tuh lah, kemana lagi tuh larinya?" Dituang dompet yang tidak ada isinya di hadapan mereka semua, hanya menyisakan satu uang koin jatuh menggelinding di bawah kursi. "Ibu, Sa, Mbak punya sesuatu untuk kamu." "Nih. Banyak, Sa, nyesel kamu gak ikut." Yang dicari-cari akhirnya menapakkan hidung dengan tangan memamerkan beberapa paper bag di kedua tangan. Salsa terbengong-bengong membulatkan mata dan mulut, sulit dipercaya. Bukannya tadi kakak perempuannya yang kekeh tidak mau ikut, kenapa kini ganti wajah abangnya yang tidak berbentuk seperti itu? Sedangkan kakak wanitanya? "Sa, sini. Ini Mbak belikan gamis, tas, ini ada kerudung segi empatnya juga." Caca langsung diserahkan ke Aris yang masih saja dihakimi ketiga orang tuanya. "Buk, sini. Ini Mbak Fanya beli 3. Buat ibu juga ada?" Para bapak-bapak ikut penasaran mendekat melihat apa saja yang sudah diborong anak perempuannya. "Buat ayahanda ada fan," tanya Pak Hamdi. Sejak tadi yang dilihat beliau hanya barang wanita. "Itu ada kemeja, buat bapak sama ayah," ucap mantan suami Bu Fani, matanya awas melihat tumbukan 2 kemeja paling bawah. Kedua bapaknya Fanya masing-masing mengambil satu lantas membuka ingin mencoba. "Iya Pak, itu untuk bapak dan ayah." "Ketukar, ini punya kamu. Aku hendak muat." Diserahkan kemeja yang ada di tangan ke Pak Darmawan, begitu pula beliau melakukan hal yang sama. "Kok kalian banyak?" "Bapak satu," protes Pak Darmawan melihat para wanita mendapat 3 bagian dan bisa dipastikan harganya selangit dibanding kemeja yang didapat. "Mending bapak sama ayah dibelikan." "Lah, Aris? Gak dibelikan sama sekali, padahal Aris yang ngajak, yang keluar uang."